pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Anissa hadir? Alhamdulillah hadir. Oke, Tiana hadir? Hadir juga. Rizka hadir? Hadir. Oke, yang terakhir Rusdiana hadir? Alhamdulillah. Murid-murid Ibu hari ini hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Jadi tujuannya itu adalah yang pertama, melalui proses mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan mengenai taubat dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dalil tentang taubat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan apa saja syarat taubat dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa mampu meyakini pentingnya kedudukan taubat dengan benar. Kemudian yang kelima, siswa mampu menerapkan bagaimana cara bertaubat dengan benar. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menyajikan tentang keutamaan taubat dengan benar. Nah, itu tadi tujuan materi kita pada hari ini, yaitu materi tentang ayo bertaubat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu mengenai ayo bertaubat. Nah, pembahasan pertama yaitu pengertian tentang taubat. Baik, bagi murid-murid, siapa yang tahu nih apa itu taubat? Sebelum Ibu menjelaskan, ayo siapa yang tahu? Mungkin masih belum tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi secara bahasa, taubat itu berasal dari bahasa Arab tawwaba, yang bermakna kembali. Nah, jadi dia yang bertaubat itu artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari diri kita itu dari dosa. Nah, jadi taubat ini adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari terbelenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Nah, jadi secara syar'i taubat ini adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, kemudian menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiat, kemudian juga bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, itu tadi pengertian dari taubat. Kemudian kita memasuki yang kedua mengenai hakikat taubat. Nah, jadi hakikat taubat itu adalah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat kita itu yang sudah terjadi. Nah, lalu mengarahkan hati kita itu kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri kita itu dari dosa. Nah, jadi melakukan amal saleh dan meninggalkan larangan dari Allah itu adalah wujud nyata dari taubat. Kemudian kita itu juga mengucapkan istighfar. Nah, itu juga merupakan wujud perbuatan awal kita dari bertaubat. Nah, jadi taubat ini mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Allah itu dan konsisten menjalankan ketaatan kita kepada Allah.
Nah, jadi itu tadi hakikat dari taubat. Bagaimana kepada murid-murid, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Nah, baik, karena sudah bisa dipahami, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai syarat-syarat taubat. Nah, jadi taubat ini nih wajib dilakukan dengan segera karena tidak boleh ditunda. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullah itu berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat itu adalah wajib. Nah, wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil maupun itu dosa besar. Nah, jadi ketika kita itu bertaubat, seseorang itu harus memenuhi beberapa syarat. Nah, jadi ada beberapa syarat nih ketika ingin bertaubat. Yang pertama adalah Islam. Nah, karena orang yang kafir itu tidak diampuni dosanya sebelum dia itu masuk Islam. Kemudian yang kedua, dia itu harus menyesali dosanya, menyesali perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Kemudian yang keempat adalah ikhlas melakukannya. Nah, jadi kita itu harus ikhlas melakukannya, bukan hanya untuk tujuan riya atau kepentingan dunia saja. Selanjutnya adalah memohon ampun kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Selanjutnya adalah menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau perbuatan amal soleh. Nah, jadi ketika kita itu masa bertaubat, sebelum napas itu sampai di tenggorokan dan sebelum itu matahari terbit dari sebelah timur. Selanjutnya adalah memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah itu setiap hari bertaubat dengan membaca istighfar itu 100 kali dan selalu rajin sholat taubat. Dan yang terakhir adalah jika perbuatan dosa itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat yang sudah disebutkan tadi, ditambah lagi dengan satu syarat, yaitu kita itu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang kita rugikan tadi. Nah, jika berupa harta, maka kembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, berupa gibah, berupa fitnah atau mencaci maki, maka itu kita harus meminta maaf kepada orang itu terlebih dahulu. Nah, itu tadi beberapa syarat-syarat mengenai taubat. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah sudah bisa dipahami ya. Nah, jadi itu tadi syarat-syarat taubat ya. Adapun menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan syarat taubat itu intinya ada 3. Yang pertama menyesali perbuatan, kemudian yang kedua meninggalkan kesalahan, dan yang terakhir adalah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, itu tadi syarat-syarat mengenai taubat. Oke, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang keempat, yaitu kedudukan mengenai taubat. Nah, jadi kedudukan taubat ini adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Nah, jadi hamba yang meniti jalan menuju Allah tidak akan menjauhi atau dan selalu menetapinya sampai dia mati. Nah, jadi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seseorang hamba, karena kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan itu sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhan di awal perjalanan itu juga sangat besar. Nah, jadi bagi orang mukmin nih, taubat itu adalah hukumnya wajib. Nah, adapun dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia. Nah, dan maupun di akhirat. Adapun Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
yang artinya bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Nah, Quran surah An-Nur ayat 31. Adapun Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kita itu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Nah, jadi taubat yang sesungguhnya itu adalah taubatan atau taubat nasuha. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubatan nasuha atau taubatan yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Nah, jadi taubatan nasuha ini adalah meninggalkan dosa sekarang yang sudah dialami dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Nah, itu tadi mengenai kedudukan taubat. Bagaimana kepada murid-murid? Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami ya. Oke, baik, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai keutamaan taubat. Nah, jadi orang yang benar-benar bahagia adalah menjadikan taubat itu sebagai sahabat kita, sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa itu adalah yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya saja. Nah, jadi nih ada beberapa keutamaan tentang taubat. Yang pertama itu adalah taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan dari Allah. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi taubat kita itu adalah sebab untuk meraih kecintaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah taubat merupakan sebab keberuntungan kita. Kemudian taubat itu sebagai atau menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba Allah dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan kita dari api neraka. Nah, jadi maka dari itu kita sebagai seorang muslim wajib melakukan taubat. Nah, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Kemudian selanjutnya taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Nah, jadi taubat itu adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar kita itu kepada Allah. Yang selanjutnya taubat merupakan sebab turunnya berkah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan kita. Jadi taubat ini menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang suka bertaubat dan Allah akan menghapus dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa lagi. Nah, jadi selanjutnya adalah yang terakhir ini menjadikan sebab hati kita itu menjadi bersinar dan lebih bercahaya apabila kita itu sudah bertaubat. Nah, itu tadi keutamaan dari taubat. Bagaimana murid-murid? Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami ya. Baiklah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang Ibu akan membagikan kalian itu kelompok untuk berdiskusi mengenai taubat. Nah, jadi kelompok 1 itu ada Anissa dan Tiana, kelompok 2 ada Rizka dan Rusdiana. Nah, kelompok pertama itu Anissa dan Tiana membahas mengenai kedudukan taubat.
Kemudian yang kedua, kelompok 2, Rizka dan Rusdiana itu mengenai yang pertama tadi kan kedudukan taubat, kemudian kelompok 2 mengenai keutamaan taubat. Nah, jadi silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya tadi. Nah, silahkan kalian diskusikan. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mendiskusikannya. Baik, dipersilahkan untuk mendiskusikannya ya. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa kalian pertanyakan saja. Kalau tugasnya masih belum bisa dipahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian langsung untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Baiklah, karena waktu sudah 15 menit, Ibu persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi ini perwakilan kelompok saja ya. Baik, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya terlebih dahulu. Baik Bu, saya akan menjelaskan. Saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kedudukan taubat. Nah, jadi taubat itu mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya atau kepada Allah, dan dia itu konsisten menjalankan ketaatannya kepada Allah. Bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai dari Allah. Nah, itu belum dianggap bertaubat Bu. Nah, jadi seorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari terbelenggu yang membuatnya itu terus-menerus melakukan dosa. Kemudian dia itu menanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkan dengan lisan. Nah, jadi senantiasa mengingat apa yang disebutkan oleh Allah berupa keterangan yang sudah terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat, dan mengingat siksa neraka yang diancam bagi seorang pendosa. Nah, jadi seorang bertaubat itu berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimisme itu kepada Allah semakin menguat di dalam hatinya. Nah, jadi dengan demikian dia itu senantiasa berdoa, selalu berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan selalu meminta ampun dan cemas agar berkenan menerima taubatnya, menghapus dosanya dan kesalahannya. Nah, jadi kedudukan taubat ini adalah kedudukan yang pertama dan kedudukan yang terakhir. Nah, jadi seseorang hamba itu meniti jalannya menuju Allah dengan tidak menjauhi dengan selalu menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Allah, dan menerap dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkannya, tidak selalu menjauhi larangannya. Nah, jadi taubat ini langkah awal dan langkah terakhir seorang hamba. Kenapa? Karena kebutuhan di dirinya itu terhadap taubat ini merupakan jalan yang sangat diperlukan, sebagaimana kebutuhan perjalanan di awalnya juga sangat besar. Nah, jadi bagi seorang mukmin, bagi seorang Islam, hukumnya itu wajib dalam bertaubat ini. Nah, jadi gitu. Jadi taubat yang sesungguhnya itu adalah taubatan nasuha. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ya, jadi taubat yang tulus lagi, mantap, itu adalah taubatan nasuha. Taubatan yang sungguh-sungguh kepada Allah dengan cara menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan-keburukan yang akan mendatang. Nah, jadi taubatan nasuha adalah meninggalkan dosa baik sekarang maupun menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulanginya lagi di masa mendatang. Nah, jadi Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzalimi.
Nah, maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka ia itu layak menjadi orang yang zalim karena kebodohannya kepada Allah dan haknya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalannya. Nah, itu tadi keutamaan taubat menurut kami Bu, menurut kelompok satu. Nah, alhamdulillah kelompok satu sudah menjelaskan hasil diskusinya. Bagaimana kepada teman-teman yang lain atau kelompok yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi mengenai pernyataan dari kelompok satu tadi mengenai kedudukan taubat? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada kelompok satu. Baik, ayo siapa yang ingin bertanya kepada kelompok satu? Kali aja ada yang ingin dipertanyakan atau yang masih bingung. Kita diskusi saja. Oh, sudah paham ya? Alhamdulillah sudah paham mungkin ya. Baik, kalau sudah paham kita akan melanjutkan ke kelompok 2. Silahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 2 izin menjelaskan mengenai materi kami, yaitu materi keutamaan taubat. Nah, jadi saya tadi sudah berdiskusi dengan teman saya mengenai materi keutamaan tentang taubat. Ya, jadi taubat ini adalah kembali kepada Allah. Nah, jadi orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang menjadikan taubat itu sebagai sahabat dekat, sebagai keutamaan dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Nah, jadi orang yang bertaubat adalah orang yang selalu menjauhi larangannya dan selalu menjalankan perintah dari Allah. Sedangkan orang yang binasa atau orang yang tidak bertaubat adalah orang yang menelantarkan dan mencampakkan taubat itu di belakang punggungnya atau biasa saja, tidak terlalu menganggapnya itu penting. Nah, jadi ada beberapa nih keutamaan tentang taubat. Nah, jadi yang pertama keutamaan tentang taubat menurut kelompok kami adalah yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan kita kepada Allah. Nah, jadi taubat itu untuk meraih cinta kita kepada Allah, karena Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi keutamaannya itu adalah untuk meraih kecintaan dari Allah. Kemudian yang kedua, taubat itu merupakan sebab keberuntungan. Kenapa? Karena dalam Quran surah An-Nur ayat 31 Allah itu berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Kemudian selanjutnya adalah taubat itu menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hambanya dan turunnya ampunan kita atas kesalahan yang sudah kita perbuat di dunia. Jadi seseorang itu akan melakukan taubat. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian selanjutnya adalah taubat itu merupakan sebab seseorang itu masuk surga dan keselamatannya dari api neraka. Nah, kemudian taubat itu adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Kemudian selanjutnya dengan taubat merupakan sebab berbagai kejelekan kita diganti dengan berbagai kebaikan yang sudah kita perbuat. Nah, jadi taubat ini menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan kita. Kemudian taubat ini adalah untuk menggapai keimanan dan pahala besar dari Allah.
Selanjutnya, taubat ini merupakan sebab turunnya berkah dari Allah serta bertambahnya kekuatan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Kemudian Allah itu akan menghapuskan dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Kemudian menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Nah, jadi itu tadi keutamaan tentang taubat. Nah, jadi taubat ini adalah obat yang sangat mujarab untuk semua jenis penyakit jiwa maupun hati. Sebab kenapa? Sebab menjadi taubat ini menjadi pondasi perjalanan rohani, membawa kembali hamba yang berbuat maksiat menuju manisnya ketaatan dan melepaskannya dari konsumsi racun yang mematikan yang bisa menghancurkan hati seseorang. Kemudian apabila seseorang muslim nih segera bertaubat, benar-benar mewujudkan penyesalan atas kelengahannya, atas perbuatannya, dan merendahkan dirinya itu kepada sang penciptanya. Seperti memohon agar Allah itu mengampuni dosa-dosanya. Niscaya hal itu akan mengembalikan kepercayaan dirinya lagi setelah ia itu menjauhinya, membenci dan meremehkan keberadaan jiwanya akibat dosa-dosa yang telah ia perbuat. Nah, tidak disangsikan bahwa kebebasan dari perasaan dosa-dosa ini merupakan motivator kuat untuk membentuk kepribadian muslim yang teguh lagi tenang, yang tidak merasakan ketegangan, serta tidak mengalami kerisuhan dan kegelisahan. Nah, jadi bertaubat ini akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian untuk beramal saleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi keutamaan taubat menurut kelompok kami. Alhamdulillah, kelompok 2 sudah menjelaskan diskusinya, yaitu mengenai keutamaan taubat. Baik, bagi kelompok lain, bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2 mengenai keutamaan taubat? Silakan dipertanyakan bagi yang ada ingin bertanya. Alhamdulillah, mungkin sudah paham nih ya. Karena tidak ada yang ingin bertanya. Oke, alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah, kedua kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Mungkin dari teman-teman tadi tidak ada yang ingin ditanyakan. Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menanyakan kepada kalian. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Ayo, jadi Ibu akan membagikan 2 pertanyaan untuk kalian. Silahkan bagi kalian yang ingin menjawab, angkat tangannya ya. Kalau tidak ada, Ibu yang akan menunjuk salah satu dari kalian. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama mengenai tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai syarat-syarat bertaubat. Nah, siapa dari kalian yang ingat apa saja sih syarat-syarat dari taubat itu? Bagi yang ingin menjawab, silahkan ingin menjawab. Kalau tidak ada, Ibu tunjuk saja nih. Oke, Ibu tunjuk saja ya. Silahkan kepada Rusdiana untuk menjawab apa saja itu syarat-syarat dari taubat. Baik Bu, saya akan menyebutkan apa saja itu syarat-syarat dari taubat. Nah, jadi syarat-syarat dari taubat itu adalah yang pertama orang Islam. Nah, jadi karena apabila orang kafir itu tidak akan diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Kemudian yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Selanjutnya adalah ikhlas melakukannya, bukan hanya karena tujuan dengan ria atau kepentingan dunia. Selanjutnya, memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak
membaca istighfar, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Kemudian selanjutnya adalah masa bertaubat itu sebelum napas sampai di tenggorokan, Bu, dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Itu masa bertaubat. Kemudian memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah itu setiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin bersolat taubat. Selanjutnya adalah jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat yang sudah ulun sebutkan tadi, maka ditambah dengan satu syarat lagi, Bu, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak yang dirugikan tadi. Nah, jika itu berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Kemudian jika berupa tuduhan atau ghibah atau fitnah, mencaci dan lain sebagainya, maka kita itu harus memohon maaf kepada orang tersebut, Bu. Nah, mungkin itu saja syarat-syarat taubat menurut ulun, Bu. Nah, iya, benar sekali yang dikatakan oleh Rusdiana tadi, syarat-syarat mengenai taubat. Nah, jadi kalian sudah bisa memahami ya apa itu syarat-syarat mengenai taubat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah tujuannya jelaskan apa itu hakikat dari taubat. Silahkan salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa itu hakikat dari taubat. Ayo, siapa yang mau? Kalau tidak ada, ibu tunjuk nih. Baik, ibu tunjuk saja ya. Silahkan kepada Tiana untuk menjelaskan apa itu hakikat dari taubat. Baik, Bu, ulun akan menjelaskan apa itu hakikat dari taubat. Nah, jadi hakikat taubat itu perasaan hati yang menyesali perbuatan yang maksiat yang sudah terjadi, Bu, lalu mengarahkan hatinya itu kepada Allah pada sisa usianya serta menahan dirinya itu dari dosa. Dia itu selalu melakukan amal soleh dan meninggalkan larangannya. Nah, itu adalah wujud nyata dari taubat, Bu. Selalu mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal kita dari bertaubat juga. Nah, jadi taubat ini mencakup penyerahan diri seseorang hamba kepada Allah. Dan dia itu konsisten, dia itu rajin menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Bukan hanya sekadar dia itu meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, itu belum dianggap bertaubat, Bu. Mungkin itu saja dari ulun, Bu. Terima kasih. Nah, ya, kamu benar, Tiana. Jadi, hakikat taubat itu sudah dijelaskan oleh Tiana tadi ya. Mungkin dari kalian sudah paham apa itu yang dimaksud dengan bertaubat, apa itu hakikat taubat, apa itu syarat-syarat taubat, kemudian kedudukannya, apapun ataupun keutamaannya. Mungkin kalian sudah paham ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah paham ya. Baik, sebelum ibu menutup materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, ibu akan sedikit menyimpulkan mengenai materi hari ini, yaitu materi mengenai ayo bertaubat. Nah, jadi bertaubat ini adalah kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan melepaskan hati dari rasa terbelenggu yang membuatnya atau membuat kita itu terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Nah, jadi taubat ini meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin sudah bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, jadi taubat ini yaitu perasaan hati seseorang yang sudah menyesali perbuatan
maksiat, perbuatan yang melanggar yang diperintahkan oleh Allah yang sudah dia lakukan. Lalu dia itu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan dirinya dari dosa. Nah, mungkin itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, Ibu minta rela. Salah khilaf mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.